ngomong apa Alvaro? Itu yang paling real. Angka Bukan, satu. bukan lu, my hope. Alvaro, biar Alvaro ngomong. Kenapa Alvaro? Silakan. Tidak, ini bang. Tadi hanya sedikit meluruskan saja yang dikatakan itu. Apa? Bahwa Yesus itu utusan. Iya, memang utusan. Tapi Ya udah, kita udah sepakat. Ya udah. Belum beres dia, belum beres. Ya silakan. Ya Alvaro, tapi apa? Ya, tadi kan abang ini tidak ada bedanya, sama saja. Karena abang bilang Yesus utusan. Iya, oke, utusan. Tapi itu bukan sekedar utusan, karena itu adalah Allah sendiri yang turun. Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang turun di dunia. Nah, itu perlu Allah turun masuk ke manusia. Aduh. Itu perlu kamu kasih dasar ayat. Di mana Tuhan ngomong akan turun jadi manusia. Iya. Begitu, biar kuat alasanmu. Kalau dia kasih keluar ayat lagi, menjabarkannya terlalu berbelit-belit, nggak tahu ujungnya di mana. Percuma. Dalilnya dia selalu dalil Alkitab itu dia kasih satu kebenaran, nggak percuma. Yang realnya aja mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nggak ada lah. Lah itu Yesus itu katanya. Tidak lah, Tuhan itu seperti aja angin yang nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasa. Itu dulu ya keyakinan kita, dan disitulah dulu kesepakatan kita. Betul nggak? Betul nggak tuh Alvaro? Tuhan seperti angin. Bang, kalau kau Kristen, kau mengenal namanya Allah Tritunggal. Kalau kau mengerti apa yang saya bilang, Aduh, pasti jangan cerita Tritunggal sama gua. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yang gue percaya, roh itu milik Allah, jiwa itu milik setan, raga itu milik manusia, daging aja itu hancur. Udah, yang real aja kita ngobrol, yang realita aja. Waduh. Ibarat kata begini, di antara tiga itu roh, jiwa dan raga, kalau jiwanya udah rusak, itu udah menjadi orang gila, udah pincang. Makanya itu roh bilang itu jiwa itu iblis. Di situ kita dibolak-balikan. Disitulah nafsu bermain. Rasa haru, sedih, senang, bahagia, itulah jiwa. Kalau orang gila mana ada lagi jiwanya, hilang dia. Tinggal raga jana doang dengan rohnya. Kapan rohnya dicabut sama Tuhan, udah hilang dia. Raganya udah hancur juga. Kan begitu. Mantap, ya mantap. Pemahaman lu udah bagus, tinggal diarahkan itu dengan koridor-koridor yang sesuai. Sekolah cuma SD doang, tapi ya lahir dari pengalaman aja. Waduh, Alvaro langsung menghilang. Dia terkaget-kaget ada Kristen yang begini. Jadi saya Muslim, saya minta maaf kalau orang Kristen itu belum terlalu Tunggu dulu. Saya Muslim itu gimana maksudnya? Minta maaf. Ya toh, kalau ada orang Nasrani, ya kan, nggak bisa berdebat, nggak tahu realita apa itu, bahasa Indonesianya masih itu. Nggak, lo ini Kristen atau Muslim? Aku Muslim loh. Aduh, Katolik. Oh gitu, oke. Gini bang, saya kasih tahu, kalau Anda seorang Muslim lalu ngaku Katolik, Anda udah murtad loh. Di dalam Islam dilarang kita. Bentar sedikit, nggak apa-apa. Ini kan di bawah ada yang mengatakan nyamar gitu loh. Bentar bang, jangan dipotong dulu bang, jangan potong dulu bang, bentar bang. Di bawah ini kan ada yang mengatakan nyamar itu Muslim. Saya kasih tahu ya untuk saudaraku sekalian, orang yang nyamar, Muslim nyamar, itu dia posisinya langsung murtad. Baik itu untuk sengaja, baik itu bergurau, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, saya harap bang My Hope ya. Bukan Muslim yang menyamar, karena kalau nyamar Anda langsung murtad, bukan Muslim lagi, dan wajib bersyahadat hukumnya ya. Sumpah demi Tuhan. Ya udah. Silakan ditanggapi kalau Anda itu bukan Muslim. Artinya gini, gue cuma mau bertanya, kalau kita udah Bang, silakan ditanggapi kalau Anda itu bukan Muslim. Ya, jujur, sumpah demi Allah, gua itu bukan Muslim, gua itu Katolik. Salahkah kalau aku bilang demi Allah? Enggak, lucu aja ya. Orang Kristen jarang menggunakan frasa itu. Ya, betul, karena dia nggak tahu bahasa Indonesia.
berasal dari bahasa Arab. Hmm. Betul nggak? Ini Anda mulai waras ini sejak kapan, Bang? Apanya? Mulai waras ini sejak kapan? Mungkin sejak gua dari orok kali. Malam. Ya, Malam. malam. Anda nggak pernah Iya, meyakini semuanya sesuatu Tuhan? Semua sehat ya. Sehat, Pak Alek. Ini ada orang Oke, Katolik kok nggak kangen percaya juga. Yesus Tuhan nih, gimana nih ceritanya nih? Saya dari tadi menyimak ya. Saya nggak mau menghakimi, cuman mau bertanya saja. Boleh? Kepada siapa? My Hope. Oh ya, silakan. Ya silakan. Oke. Jadi saya ingin tanya ya. Saya ingin tahu kan tadi My Hope mengaku seorang Katolik. Sejak berapa tahun My Hope jadi Katolik? Di penjara ya Gua tadi? bilang. Dari bayi gua Dari bayi ya? bermandikan sama ibu gua. Oke. Asli orang mana My Hope? Makassar tadi ya? Bugis. Oke, bagus lah. Bagus sih. Di bawah. Orang Tadi tua, saya dengerin dulu latar belakang gua. Orang tua gua orang China, ibu gua orang nggak perlu. Saya nggak perlu latar Ya, belakangmu. Kamu ya, mau, siap. saya maaf, saya nggak perlu latar belakang. Ya. Ya. Apa sampai lupa? Saya mau tanya ya tentang pengetahuan Anda tentang Rasul Paulus tadi gimana? Coba disampaikan. ya itu yang kulit. My Hope gedein lagi suaranya, kecil. Di bawah nggak denger. Tadi kan gua udah ngomong. Gua itu pernah baca Ya. Alkitab semua, ya kan? Iya. Udah Ya. putus dia di antara itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah itu di kisah para rasul terus itu sampai ke Paulus itu kisah-kisahnya itu udah nggak nyambung bagi saya, nggak masuk akal sehat gua. Udah selesai ya. Udah Ya. selesai baca dari Matius sampai Wahyu ya. Baca sih semua tapi udah banyak menyimpang. Di situ di kisah para rasul, apalah segala itu Roma yang dicatat sama si Paulus itu. Oke. Jadi dia tidak, Oke. si Paulus ini sudah tidak menceritakan tentang kebijaksanaan Yesus. Jadi seakan-akan Iya, dia iya. menciptakan sendiri sekte-sekte aliran. Sampai Oh, dikatakan gitu ya. Oke, orang oke, Kristen oke. biar nggak bersunat harus bisa makan babi, kan nggak cocok itu. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Oh. Harus aja disunat. Oke. Izin satu pertanyaan lagi. Ya. Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus, apakah Saulus, pernah kan? melihat Yesus? Ya itu pernah kan, pernah melihat Yesus? itu kan dia bisa membuat suatu catatan aja. Dan mungkin mereka bahwa dia itu apa namanya, dia mau pergi ke suatu tempat itu dan akhirnya dia tertunduk gara-gara dilihat Yesus, bahwa dia yang telah menganiaya Yesus. Kan nggak masuk logika gua itu, udah nggak nyambung. Oh. Lalu Dan bagaimana? akhirnya dia bertobat dan memberitakan itu ke ajaran-ajaran Yesus. Tapi banyak menyimpang. Lu baca gitu deh ya. baik-baik dah. Baca baik-baik dah. Oke, terima kasih. Nanti saya baca. Ya. Saya ingin tahu Gua aja. kasih tahu kalau kita sesama-sama Nasrani, lu baca dulu itu kisahnya Paulus, siapa sih dia sebenarnya itu? Manusia siapa sih itu dia? Oke. Dia saja mengaku-ngaku bahwa dia rasul, padahal bukan. Hope, My Hope. Sekali lagi aku tanya, bentar teman-teman. Sekali lagi aku tanya, Bang My Hope. Sekali lagi saya tanya, Anda Muslim atau Katolik? Gua Katolik, asli ya. Katolik. Harus gua ngomong Asli apa? Katolik. Haruskah gua buka kamera, gua kasih lihat salib gua di belakang, tato gua. Iya, buka kamera terus kasih lihat KTP, My Hope. Iya, Kalau bisa silakan. ditutupin ininya, Tato gua aja. Udah membuktikan bahwa gua Katolik. Iya, enggak, maksudnya gini, siapa tahu udah syahadat kan? Bisa. Kalau KTP kan Udah syahadat belum? apanya? Tapi postingan dia Islam semua loh, Bang. Apanya? Iya, itu kan pacar saya. Oh, pacarnya muslim. Iya, Muslim. Begitu. Tahu ya, kan gua harus curhat kah? Iya dong, karena apa ya, agak apa tendensi ke Islam argumennya, penjelasannya gitu-gitu. Nah, jadi begitu. Coba, silakan open cam. Open cam aja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Apa ya? Nggak Ya, nggak apa-apa, apa-apa, open cam. aman. Tunjukkan salib di rumahmu.
Bukan salib di rumahku, di badan gua. Oh, di badanmu. Oke, silakan. Supaya untuk menghilangkan fitnah, Bang, untuk menghilangkan fitnah memang kita harus kadang harus bertindak begitu, Bang ya. Lihat. Mana belum kebuka? Identitas dirinya, KTP-nya. Kalau di badannya ada tato udah cukup, ada tato salib udah cukup itu. Nggak Loh, mungkin orang Islam kok pakai tato salib Kalau itu kan saya sih- geblek. Siapa tahu udah syahadat Ustaz Sugdi. Iya, aku percaya. Enggak, aku percaya sih dia Katolik, saya percaya. Aduh, capek nih. Saya percaya banget deh. Katanya orang-orang itu, orang-orang bijak semua. Kok mendem suaranya sih? Katanya orang bijak semua, tapi kita yang muncul begini, lu udah kaget. Gimana saudara gue? Kalau gitu saya kasih pertanyaan satu. Kalau Katolik percaya nggak Yesus mati disalib? Apanya? Percaya nggak Yesus mati disalib? Itu masih tanda tanya gua. Bisa jadi dia mati. Betul. Suaranya mendem sih. Deketin bro suaranya. Suaranya kecil, Ya, sorry. Mana? Bisa jadi, Percaya? bisa jadi dia betul yang dia niaya, dia yang disalib karena dia cuma manusia biasa, ya kan? Terus Dan sempat dia ngomong sebelum dia wafat, Eli lama sabaktani, yang artinya mungkin ya Tuhan, kenapa kau tinggalkan daku? Ya, disitulah saya tahu mungkin juga bisa dia. Jadi begini, Mas, siapa My Love ya. Jangan salah paham dengan kita. Kita itu ingin Ya, betul. My Home, Makanya- kita itu ingin menghilangkan Jangan juga, ya. fitnah Betul. gitu ya. Betul. Bukan berarti kita itu menginterogasi Anda, tidak. Ya, Untuk menghilangkan betul. fitnah, Ya. tidak apa-apa untuk membuktikan gitu. Ya, Silakan Bang. betul. Lanjutkan Ya. open cam-nya Bang. Tapi sekarang Open dulu, cam. sepakat dulu kita dulu. Udah yakin bahwa gua Katolik. belum Ya, itu- harus lihat KTP sama tato. Coba. Tatonya tadi gua kasih lihat gimana sih orang? Belum disimpan bang, tolong disimpan dulu. Abang aktifkan video, kemudian di bawah ada tulisan simpan. Anda klik tulisan simpan tersebut, baru kita lihat. Kalau belum diklik, cuman Anda yang bisa lihat. Tidak Iya, maksudnya. Anda kamera. belum open cam. Anda belum open cam. Ini udah mau mungkin gua. Simpan. Ya, Oh, ya. simpan. Nah, Gitu. gitu dong. Mana Nah. salibnya? Udah, percaya saudaraku. Mana ya? Mana? Belum Bang. Kerokan Belum bang itu kelihatan. bang, itu kerokan itu belum. Kanan Apa kiri, kerokan sih? kanan. Oh, di punggung ya. Iya di Apa belakang. itu? Mana ya? Cukup, tinggal apa cukup pakai baju dulu bang. Pakai baju Udah. lagi dulu. Apa? Belum. Nggak kelihatan itu cuma garis lurus doang. Hai, banyak doang sih ngomong semua ya, capek. Udah. KTP Ya, aja, KTP. Tutup ininya, tutup yang lain. Apanya? KTP ada Bang, KTP. Nomor nicknya tutup. Apanya ditutup? Harus Nicknya. Nomor uniknya. Iya. tampilin agamanya saja. Anda disuruh menunjukkan KTP, Bang. Iya, udahlah santai aja kalau ngomong saudaraku. Iya, aman itu, Bang. Udah ya, tunggu ya. Sabar. Iya. Supaya kalian semua paham ya. Tapi Anda belum bersyahadat atau memeluk Islam kan? Belum. Dengarin dulu kan kita belum curhat nih saudaraku. Iya. Oh iya. Nicknya ditutup. Jangan Udah, semua. Agamanya aja. Kurang dekat. Nggak kelihatan. Udah. Nggak bisa baca aku. Sorry nggak bisa baca. Ya, udah itu Katolik. Dibalik, jangan Itu dibalik. udah. Udah. Capek ini orang semua terlalu banyak sih anunya. Adminnya di situ. Iya, udah, Bang. Udah kebaca Katolik. Bro, saya mau nanya, ini jangan dulu ditutup. Saya mau nanya, itu sarung di belakang itu merek apa? Warna biru. Ngapain ke sarung? Sarung sih. Ya udah fix ya. Itu tato salib ngeliat nggak tadi yang di punggung ini kawan-kawan? Enggak. Aku juga nggak. Kalau Katolik di KTP, kelihatan nggak tadi? Aku Saya kelihatan. Nggak bisa baca. Saya Nggak lihat, tahu. saya. Nggak tahu. Oh ya wes itu di KTP Katolik Ikhwan. Udah syahadat belum I hope sekarang terakhir? Nah, sekarang kita bicara ya. Boleh Iya. nggak? Curhat nggak apa-apa. Yang Nggak banyak. apa-apa, Bang. Jadi seru nih gue ngobrol. Iya, ini soalnya aneh. Anda ini aneh. Iya, Katolik emang aneh. tapi nggak percaya Yesus, nggak percaya Paulus. Saya ini aneh.
Percaya Yesus Tuhan. Aduh, melenceng Enggak percaya lagi Yesus bahasa. Tuhan. Iya, nggak percaya Yesus Tuhan maksudnya. Iya, iya, iya. Sorry, salah ngomong, sorry. Sorry lah, bos. Iya, Pak Sugi. Iya, Bang. Iya. Saya sebetulnya kepengen diskusi dengan My Hope tadi untuk tanya-tanya tadi. Nah, silakan. Dipersilakan. Lanjut apa aja Pak? Jenengan Kan dia Katolik sudah apa Protestan, Pak? membuktikan. Dalam Protestan Pentakosta Kristen. Oh, Protestan. Aduh, udah melenceng Iya. dah. Udah nyambung kalau Pentakosta, Bang. Percuma, nggak ada ujungnya ngobrol. Saya tidak akan berujung. Saya cukup pendek saja sih. Saya nggak perlu berdiskusi Oke. sampai ujung dengan Oke. My Hope, nggak perlu. Oke. Saya percaya kamu Katolik. Banyak Katolik yang seperti Anda, banyak, bukan satu saja. Banyak, Iya, Pak. iya. Wah, Emang banyak ya. Banyak. Seperti contoh siapa ya kemarin tuh ya? Itu Katolik juga nggak percaya Yesus Tuhan tuh. Ada Iya. juga itu. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing, kan Ya. gitu ya. Itu kan sudut pandang kita membaca Alkitab. Kan masing-masing Ya. orang punya. Ya, saya menghargai, cuma saya ingin tahu benarkah dia membaca Alkitab dan membuat satu kesimpulan, ya, Paulus dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terjebak dengan Makanya kalau lu nggak mau terjebak dan lu sanksi dengan ucapan gua, lu sendiri yang baca dan tanamkan IQ kecerdasan kau di atas rata-rata, nggak bisa membaca itu semua itu bahasa Indonesia yang ada. Bang Mayhop, sebaiknya kita hargai Bapak ini udah Oh ya, silakan. lebih Oh, ya, maaf, senior maaf. dari kita ya. Maaf ya, orang tua sih ya. Apa-apa. Silakan. Ungkapan itu ya justru akan dinilai sama 6.000 orang siapa dia. Nggak apa-apa, bagi saya sih nggak masalah. Ya, My Hope, saya ingin tanya ya. Kamu kan udah baca habis ya. Saya kan tadi disebut belum. Padahal saya sendiri juga udah 1-2 kali habis ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi nggak perlu itu saya sombongkan ya. Maaf. Saya cuma mau tanya. Saya mau tanya Saya ya. juga nggak sombongkan, tapi ya itulah kulit-kulitnya Boleh lu nggak gua kita tahu. diskusi gantian boleh? Saya akan kasih apa-apa lanjut, baru panjenengan ngomong, ya. Iya, Bisa ya? gantian Bang Mayhop biar enak Bang Mayhop. Ya, jadi yang lain nggak bikin kan, saut manuk kan nggak bagus. Saya mau nanya, oke, Poin aja, ceritanya mau apa? Paulus itu kemana aja di dalam pemberitaan firman-Nya? Berapa kota yang dia datangi? Banyak sih, itu ada Tesalonika, apalah segala itu banyak. Sebutin. Datanya. Cuma Ya, itu sama sebutin aja. aja. Itu sama aja. Enggak, Lu mohon mau ini. menjebak gua kan, gua udah bilang, gua cuma tahu Enggak. kulitnya aja. Makanya daripada lu mau memberikan saya pertanyaan gitu, lu baik lu sendiri yang baca. Baru Berarti lu paham kamu siapa nggak tahu. begini supaya lu paham sendiri. Itu kan masing-masing individu orang. Enggak, saya cuma nanya berapa kota yang Paulus sudah datang. Kalau gua nggak Wajar mau ya? jawab, itu hak saya nggak mau jawab. Apa lu Oke. mau maksain gua? Enggak maksa lah ya. Enggak Nah, maksa. ya udah. Lalu saya mau tanya lagi nih, boleh? Intinya begini saja. Lu kan percaya itu Alkitab, lu baca aja sendiri. Kamu ketakutan ditanya tuh dari tadi. tuh. Takutan sih. Ya jawab aja. Nanti Sejak Anda kapan boleh gua mau tanya. takut sama percuma berdebat sama kau, apalagi lu Kristen Pentakosta. Lebih baik lu jalanin aja apa yang kau yakinin. Kan begitu. Ya kan ketahuan kan yang begini banyak Pak Ya Suki. udahlah, biarlah Yang lu begini ngatain gua banyak. Ya biarlah lu ngatain gua Ya, kan. ketahuan banyak. Lu mau jebak gua, bilang gua apa? Sampai Orang- bilang 6.000 orang nonton, gua nggak malu, gua nggak takut. Orang Apaan sih lu Katolik ngomong itu kayak seakan-akan lu mau kayak Kristen apa ya? ya. Itu Udahlah, tidak begini boleh, aja, intinya cuma satu. tidak boleh Ya kan, ditato. intinya cuma satu. Bapak tua, intinya cuma satu. tubuhmu Bapak tua merupakan dengar bait dulu. Allah. Biarpun lu orang tua, lu harus menghargai juga yang muda. Kalau orang seperti kamu banyak, ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Lalu kau lukai. Kecuali kalau kamu bukan Katolik dari kecil. Jadi kamu Katolik yang ya seperti itu. Katolik bertato nggak ada. Ya, teman-teman Muslim jangan mudah terkecoh dengan orang-orang seperti ini.
tubuhmu adalah bait Allah yang harus berkenan untuk engkau persembahkan kepada Tuhan. Apalagi tato-tato kayak tadi nggak boleh, kecuali dia preman terus kemudian bertobat, nah udah. Tapi kalau dia ngaku Katolik dari kecil, aduh. Iya, Katolik tato Ya. nggak boleh ya. Cep naikin akhi Rico Ferdinand Yosafat, Cep. Lanjut. Aduh. Apalagi Enggak dikit, cuma sebentar kok. Nanti aja. Lanjut. Nanti aja. Kalau nggak boleh ditato, orang Tuhan ada tatonya loh Pak. apa ya? Iya ada tatonya itu di dalam Wahyu. kitab Wahyu itu. Wahyu 19. Ini kan di atas moderator semua kan, Kores. Di Wahyu itu kan Moderator. di pahanya ada tatonya Pak, tertulis raja segala raja, dan di jubahnya itu. Itu desain dari orang-orang yang sebenarnya tidak, bahwa nggak seperti itu. Itu penjelasannya Wahyu 19 di jubahnya tertulis raja segala raja, dan di pahanya juga tertulis raja segala raja. itu pengertiannya bukan tato, bukan. Itu artinya tertulis ya, bahasa tertulis tidak selalu tato, bukan. Oh, ini di painting. Tertulis di paha, Pak. Ada yang juga tertulis di apa dahimu, ada tertulis di dahinya, ada. Ya, jadi pengertiannya bukan tato. Udah itu aja jawaban saya. Tapi ini Yohanes yang melihat, Pak. Iya, itu apa ya? Bukan arti yang sebenarnya, itu ilustrasi gambaran. Gini. Pak Alex, itu tulisan raja segala raja di pahanya Yesus bisa hilang nggak? Ada gambarnya ya? Ya kan bukan gambar, tulisan dia, tulisan raja segala raja. Itu bisa hilang nggak? Buat saya saya nggak tahu Bapak. Kalau bisa hilang, iya itu body painting bukan tato. Tapi kalau nggak bisa hilang ya harus diimani itu tato itu. Satu sisi ya, saya hanya memberikan pemahaman seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tubuh kita tuh bait Allah. Arti bait Allah adalah ya apa yang kita lakukan di dalam tubuh kita itu membuat satu citra bagi sesembahan kita. Ini kayak Pak Alex, ini kayak Kristen kejawen. Jadi gini Pak Alex, saya itu pernah baca artikel tentang bolehkah orang Kristen itu bertato. Yang membolehkan itu alasannya Wahyu 19 ayat 16 itu. Ya di situ dikatakan dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, dan Tuhan di atas segala tuan tertulis. Nah saya pernah baca itu artikel tentang itu. Ternyata ada yang membolehkan bertato dengan alasan Tuhan di pahanya ada tatonya, begitu Pak. Ya, itu mengandung pengertian bagaimana itu kan Wahyu itu kan ketika Rasul Yohanes ya, kalau saya nggak hafal ya, dibuang ke Pulau Pamos, lalu dia mendapatkan penglihatan. Ya apa yang dia lihat ya dia tulis. Interpretasinya bukan di tato itu. Enggak seperti itu. Tapi izin ya, saya tidak, nanti saya ada yang tersinggung dari umat Hindu dan lain sebagainya penuh tato, yaitu monggo ya, kan keyakinan masing-masing berbeda, kita harus menghargai. Tapi kalau Kristen dan Katolik itu jelas, firmannya jelas, tubuhmu adalah bait Allah. Pak Alex, kenapa Anda percaya surat Paulus, Pak? Bagaimana surat Paulus itu menerangkan ya bagaimana perjuangan dia dari seorang panglima, orang Farisi ya, bahkan kalau sekarang itu mungkin pangkatnya apalah ya, saya nggak boleh sebutin, pokoknya pemimpin lah dalam satu kelompok, tapi dia bertobat, lalu artinya dia meninggalkan kenyamanan lalu memberitakan firman-firman Tuhan yang sedemikian. Ya, ini Paulus itu menulis, Pak, bukan berdasarkan firman Tuhan, Pak. Bentar. 2 Korintus 11 nomor 17, Pak. Bentar. Coba dibaca, Pak.
Enggak, biar nggak panjang, Pak. Coba Anda baca langsung 2 Korintus 11:17. Kumpulan catatan. Aduh. Kalau boleh, nggak ngerti kalau dia. boleh, izin naikkan satu orang yang Kristen biar bisa membaca Alkitab karena Saya bacakan, Pak ya. mata saya udah nggak kelihatan, Mbak. Baik, saya bacakan 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi dia mengatakan bukan sebagai firman Tuhan kata-katanya, Pak. Tapi dia hanya mengaku sebagai orang bodoh. Gitu, Pak. Ya, itu gambaran ya. Izin maaf kalau saya salah menyampaikan ya. Saya harus jujur bahwa sepengetahuan saya itu Paulus itu merupakan sosok seorang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dia di dalam penulisannya di kitab mana dia menyampaikan aku orang yang bodoh, aku orang yang berdosa, aku orang begini. Dalam arti adalah dia memang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tapi pernyataannya adalah mengatakan tulisannya bukan firman Tuhan. Bukan begitu pengertiannya, kawan. Bukan begitu. Sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ketika kita membaca kitab ya, apapun ya, kalau sepenggal-sepenggal itu nggak boleh. Oke, baik. Ya Nggak bisa. tahu lah yang Oke. baca sepenggal nggak itu. mengambil Menurut satu Pak Alex, ayat. satu lagi dari saya. Menurut Pak Alex, apa salahnya Paulus itu dipidana 2 tahun di penjara? Salahnya apa, Pak? Ya, itu waktu itu di sana siapapun ya, bukan hanya Paulus ya. Kebetulan kan kita di kitab melihatnya tokoh Paulus. Salahnya Bukan apa? hanya dipidana, Pak. Itu banyak sekali, Pak. Yang dipenjara, diuber, dibunuh. Siapapun yang mengaku percaya Yesus itu wajib. Enggak, saya nanya sederhana, salahnya apa, Kak? Kok bisa diponis 2 tahun? Di sidang Felix gitu. Kenapa? Loh, dia memberitakan firman, coba baca. Dia memberitakan tentang kabar baik bahwa Yesus sudah ini lahir, mati dan bangkit lah. Kemudian dia di dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Intinya dia memberitakan seperti itu. Ya. Tadi jadi Bapak akui Paulus itu mantan nabi ya, Pak? Mantan panglima kok mantan nabi. Lo kan di penjara, Pak, baru bebas kok panglima. Oh, sorry. Kaitannya begitu ya. Oke. Mantan nabi, Pak. Kan pernah jadi nabi, Pak, 2 tahun. Iya. Nabi dia. Iya. Nabi. Nah, di dalam penjara dia menulis surat, Pak. Iya. Ya. Nah, itu surat apa yang dia tulis, Pak? Buat Ada apa? di situ ada ya surat, bahkan coba baca lebih lengkap lah. Iya. Ya. Di dalam penjara dia menulis surat. Surat yang dia tulis dalam penjara itu firman Tuhan atau bukan, Pak? Bagaimana dia menulis, ya sekali lagi ya, bagaimana dia menulis, yang mana kami ketahui bahwa itu kembali lagi, yang mungkin menjadi perdebatan panjang lagi, dia diilhami oleh Roh Kudus sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mayhop, lu percaya nggak tulisan orang nabi menulis terus mengklaim itu firman Tuhan? Percaya nggak lu, bro? Makanya tadi saya bilang, itu kan Paulus membuat suatu catatan, perkumpulan catatan. Terciptalah dia menciptakan sekte itu di situ, Kristen. Itu kulitnya yang gua tahu. Makanya Oke, Kores, silakan selesai dari saya. Ya, ini aku satu aja. Paulus itu cuma mengagung-agungkan dirinya sebagai rasul sebenarnya. Dia kan orang cerdas. Tentaranya Romawi dia itu. Oh, nah terus sama ini, maksud Pak Alex Rico itu ketika Paulus itu merendahkan diri, itu tuh di 2 Korintus 11 nomor 12. Ini aku bacain ya. Di 2 Korintus 12 nomor 11 ya. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Itu kan merendahkan diri itu. Tetapi kamu yang memaksa aku nyalahin orang lain, sebenarnya aku harus kamu puji. Gitu dia. Iya. Itu merendahkan diri. Membanggakan diri itu saya lihat. Harus dipuji lagi kan begitu, merendahkan diri harus dipuji. Gimana anunya itu? Nah itu jadi ya, thank you. Intinya gua satu saja prinsip gua. Paulus itu sakit sekte, dia ciptakan sekte. Tapi bolehkah saya ngomong cuma satu Allah yang saya sembah?
Satu nabi yang saya teladanin, yaitu Isa Al-Masih. Dan satu tradisi yang saya tradisikan Katolik. Salah kan? Oke, ya, kalau mantap. punya prinsip Semoga dapat itu? hidayah dan my hope menjadi Islam mengikuti calon istrinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Saya aminkan siapapun yang misalkan menjadi apa? Jadi Islam itu memang Urusan ya ini Bapak tua ini gue mau jelasin dulu. Urusan tato, urusan dosa itu urusan saya sama Tuhan gua. Mau dibilang dosa, yang penting gua bikin salib itu di belakang gua karena saya salut sama Yesus, dia punya pengorbanan. Dia orang bijak. Yesus itu orang bijaksana, Rasul Tuhan. Nah itulah cocoknya di situ tuh Pak Alex sama my hope gitu. Yesus itu membuat pengorbanan. Nah, ya, itu dah damai. Akur udah. Akur lah, tapi kalau penjabarannya nggak nyambung percuma. Makanya suruh itu Bapak Alex itu baca dulu Alkitabnya yang benar, diresapi, dihayati, bahasa Indonesianya yang baik. Enggak begini my hope. Kalian berdua itu udah tamat baca Bible, itu udah tamat gitu kan, sama-sama tamat baca Bible, tapi ujungnya itu berbeda kalau kalian berdua gitu. Iya. Kayaknya apa namanya? Cara memandang itu kitab tulisan-tulisan di situ nggak ngerti dia. Oh dia nggak ngerti ya? Dia nggak ngerti, lu ngerti ya? Gitu ya? Masa Yesus jelas-jelas Yesus nggak pernah nyuruh kita makan babi, mereka sudah makan babi. Jelas-jelas Yesus disunat, kok kita nggak mau disunat? Ya harus disunat juga lah, ikut. Teman-teman, mohon izin ya. Ini mumpung penontonnya masih banyak, aku mau kasih kesempatan dulu buat Bang Riko untuk mempromosikan dagangannya. Monggo, Akhi Riko. Ya, celana jeans motif tenggiri, Ikhwan. Silakan akhiri kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang di bawah, yang belum kenal dengan saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang saya jual adalah pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Semua premium ya. Para debater udah pada nyobain rata-rata ya. Nah itu kami akan kirimkan melalui Lion Parcel, Si Cepat dan JNE dari Tanjung Pandan Belitung. Tidak bisa COD, bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dan juga Malaysia, Singapura, Taiwan, dan